Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari dengan suara yang agak meninggi dan mata yang memerah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebanyak 3 kali, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Maka kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man la yu'minu ya Rasulullah?" Siapa orangnya yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian menjawab, "Allazi la ya'manu jaruhu bawaika." Demi Allah, tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa keimanan itu tidak hanya diukur dan ditakar dari hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat, melalui bacaan Quran, melalui zikir, haji, umrah, dan ibadah-ibadah mahta lainnya. Tapi keimanan juga diukur dan ditakar dari hubungan baik yang bisa dibangun dengan sesama manusia. Di antaranya yaitu dengan tetangga. Sehingga Nabi SAW secara tegas menyatakan, apabila ada seseorang yang mengganggu tetangganya, maka itu adalah indikator bahwa dia tidak beriman. Dalam arti tidak sempurna keimanannya. Sebaliknya, Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarah." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan ucapan yang baik. Jika tidak bisa, lebih baik dia diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat yang terbaik kepada tetangganya. 3 indikator keimanan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi, semua berkaitan hubungan sesama manusia. Salah satunya yaitu berbuat yang baik kepada tetangga. Di dalam Al-Quran, tetangga itu dibagi 2. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa bil walidaini ihsana, wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Kemudian wal jari dzil qurba wal jari junubi wasahibi bil jambi dan seterusnya.
Dalam ayat tersebut tetangga itu dibagi dua. Ya, ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Ada ulama kita yang memahami secara tekstual. Tetangga dekat yang rumahnya, tempat tinggalnya relatif lebih dekat kepada kita. Berarti tetangga jauh yang tempat tinggalnya relatif lebih jauh. Tapi bukan seperti itu pendapat mayoritas ulama. Kalau pendapat mayoritas ulama, yang dimaksud dengan tetangga dekat itu adalah selain tetangga juga punya hubungan kekerabatan, juga punya hubungan keluarga. Jadi tetangga sekaligus keluarga juga. Sementara yang dimaksud dengan tetangga jauh, yaitu tetangga tapi tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Bahkan para ulama kita ada yang membagi tetangga itu berdasarkan haknya menjadi 3 macam. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang hanya punya 1 hak saja. Tetangga yang punya 3 hak, yaitu tetangga ada hubungan keluarga dan dia juga seorang muslim, maka haknya 3: hak sebagai tetangga, hak sebagai keluarga, dan hak sebagai seorang muslim. Ada tetangga yang hanya punya 2 hak, yaitu tetangga yang muslim tapi tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Haknya 2: hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Ada tetangga yang hanya punya 1 hak, tetangga tidak ada hubungan keluarga, bukan juga orang Islam. Meskipun bukan orang Islam, tapi karena dia adalah tetangga, maka dia juga punya hak, meskipun haknya sama. Nah, apa-apa saja yang menjadi hak seorang tetangga atas tetangga yang lain. Pernah suatu waktu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma haqqul jari al jari?" Wahai utusan Allah, apa-apa saja yang menjadi hak seorang tetangga atas tetangganya yang lain? Panjang jawabannya Nabi. Di antaranya beliau menjawab, apabila tetanggamu meminta pertolongan, tolonglah dia. Kalau dia mau meminjam, pinjami dia. Kalau kamu sudah pinjami, dia datang lagi meminjam, tetap pinjami dia. Itu kata Nabi SAW. Jika ia mendapatkan nikmat, maka ucapkan selamat kepadanya. Jika ia ditimpa satu musibah, maka kuatkan hatinya. Jika ada tetangga yang dapat nikmat, datang ucapkan selamat. Jangan malah iri hati. Kalau ada tetangga yang ditimpa musibah, kuatkan hatinya. Jangan cuek, acuh tak acuh, tak punya perhatian. Ya, kuatkan hatinya. Kemudian jika engkau membeli buah-buahan atau makanan yang lain, masukkanlah ke dalam rumahmu secara sembunyi-sembunyi. Jangan terang-terangan, kecuali apabila engkau bermaksud untuk membagi sebagian kepada tetanggamu. Kalau kamu tidak mau membagi makanan itu, buah-buahan itu kepada tetanggamu, masukkan ke rumahmu secara sembunyi-sembunyi. Jangan terang-terangan. Dan jangan biarkan anakmu membawa keluar rumah makanan tersebut. Jangan sampai anak tetanggamu melihat, kemudian dia merasa gila. Kemudian apabila engkau masak sayur, kata Nabi, perbanyak buahnya, supaya ada yang bisa kamu bagikan kepada tetangga. Tapi jangan cuma buahnya juga yang dibagi, masa tidak ada isi. Kemudian kalau ingin meninggikan rumahmu, jangan lakukan itu sebelum minta izin kepada tetanggamu. Ya, kalau mau tinggikan rumah, minta izin dulu kepada tetangga. Jangan sampai dia terhalang dari mendapatkan angin atau udara yang cukup, yang segar. Ini luar biasa bagaimana Rasulullah SAW menguraikan hak-hak bertetangga, sehingga ini menjadi panduan kita di dalam agama. Tapi yang terpenting sesungguhnya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang paling tidak ada 2 hal. Satu, bagaimana memuliakan mereka melalui perlakuan yang baik, dan sebaliknya tidak mengganggunya. Sampai-sampai kata Nabi SAW, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu. Jibril itu tidak pernah berhenti, terus menerus dia mewasiatkan kepada saya, mengingatkan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya pernah menduga, jangan sampai tetangga juga akan menjadi ahli waris.
Karena begitu seringnya Jibril menyampaikan ke Nabi, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Saya kata Nabi, jangan sampai Jibril juga akan mengatakan tetangga itu punya hak waris. Begitu seringnya Jibril menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga, maka insya Allah manfaatnya tentu akan kita rasakan di dunia dan juga di akhirat kelak. Di dunia siapa yang akan pertama kali memberikan bantuan kepada kita yang kita berada dalam kesulitan? Bukan keluarga yang tinggal jauh, tapi tetangga-tetangga. Kemudian ketika meninggalkan dunia ini, Nabi SAW dalam sebuah hadis menjelaskan, kalau ada seseorang yang meninggal, lalu ada 4 orang tetangga dekatnya, tidak usah banyak-banyak, cukup 4 orang, tapi tetangga yang paling dekat, yang mempersaksikan bahwa orang yang meninggal itu orang baik, maka Allah langsung berfirman, qabiltu ala syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Qabiltu ala syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Saya sudah terima kesaksian kalian. Adapun dosa-dosanya yang pasti ada, tapi kalian tidak tahu, maka saya sudah mengampuninya. Wah, ini jaminan dari Allah. Asalkan orang yang meninggal tersebut dipersaksikan oleh tetangga-tetangganya sebagai orang yang baik, kesaksian mereka itu diterima oleh Allah, dan dosa dari orang yang meninggal tersebut insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muliakan, jangankan. Itulah sebabnya di dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa di antara dosa yang besar, mohon maaf, yaitu berzina dengan istri tetangga. Sebetulnya berzina dengan siapapun itu dosa besar, tapi yang lebih besar lagi dosanya kalau dengan istri tetangga, karena mestinya kita yang ikut menjaga kemuliaan dan kehormatannya. Nah, ini malah kehormatan istri tetangga yang malah dirusak. Itu dosanya jauh lebih besar. Karena itu hindarkanlah diri kita dari hal-hal yang semacam ini. Nah, salah satu caranya di hadis diceritakan, pernah suatu waktu ini Nabi kumpul sama-sama sahabat. Tiba-tiba datang seorang sahabat mengajukan satu permintaan kepada Nabi yang membuat marah semua sahabat yang hadir. Bagaimana tidak marah? Itu sahabat datang ke Nabi kemudian berkata seperti ini, "Ya Rasulullah, izan li bizina." Wahai utusan Allah, izinkan saya berzina. Semua sahabat marah-marah, mahin itu umpatan dalam bahasa Arab. Tapi Nabi tidak, dengan penuh kelembutan di sini dulu dekat-dekat dengan saya. Setelah itu Nabi tanya, wahai sahabatku, kalau misalnya ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu dengan ibumu, kamu bisa terima? Kata sahabat tadi, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bisa terima. Saya siap jadi tebusan asal itu tidak terjadi pada ibu saya. Kata Nabi, orang lain juga begitu. Tidak ada yang bisa menerima kalau kamu melakukan persinahan dengan ibu mereka. Terus Nabi tanya, kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu dengan istrimu, kamu bisa terima? Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bisa terima. Saya siap jadi tebusan asal itu tidak terjadi pada istri saya. Karena Nabi, orang lain juga begitu. Tidak ada yang bisa menerima apabila kamu melakukan persinahan dengan istri mereka. Terus menerus Nabi tanya dengan anak perempuan, saudara perempuan, tante, keponakan, dan keluarga perempuan yang lain. Semua dijawab siap jadi tebusan asal tidak terjadi pada mereka. Setelah itu Rasulullah SAW mengusap kepala atau pundak sahabat tadi, diusap-usap, lalu didoakan, Allahumma ghafir zamba wa tahhir qalba wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, pelihara kemaluannya. Sejak Nabi doakan seperti itu, berubah sahabat tadi. Tidak pernah sedikit pun terlintas keinginan di dalam hatinya untuk melakukan perzinahan. Bahkan tidak ada dosa yang paling dia benci dibandingkan dengan dosa perzinahan. Nah, ini bisa kita pakai. Ibu pulang dari sini, Bu, langsung didekati suaminya, diusap-usap kepalanya, bacakan doa, Allahumma ghafir zamba wa tahhir qalba wa hassin farjah. Insyaallah aman sudah. Nah, kita juga Pak, pulang dari sini usap-usap kepalanya istri, Allahumma ghafir zamba wa tahhir qalba wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya istri atau suamiku jika dulu pernah berbuat dosa.
sucikan hatinya dan peliharalah kemaluannya. Hati-hati, jangan sampai musab-musab malah keterusan. Kalau berarti tidak boleh, Pak. Ya, boleh, tapi ketika masuk 10 akhir Ramadan begini, itu Nabi tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, kalau 20 malam pertama masih bisa. Tapi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, jangan lagi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-asra, Rasulullah SAW itu apabila sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, sadda bi'san, beliau kencangkan sahurnya. Penafsiran sebagian ulama yang dimaksud dengan mengencangkan sahur itu adalah tidak lagi melakukan hubungan dengan istrinya. Nah, ini yang pertama kemudian. Kemudian bagian yang keduanya yaitu memberikan bantuan yang bersifat materi. Kalau kita misalnya punya tetangga hidup dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, butuh, kita mau keluarkan zakat, prioritaskanlah tetangga-tetangga kita, tetangga yang dekat, ya, itu yang diprioritaskan. Jangan malah zakatnya dikirim keluar kota, sementara di lingkungan kita sendiri, tetangga-tetangga sekitar kita ada yang membutuhkan. Kata Nabi SAW, tukhaz min aghniyahim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya yang tinggal di suatu tempat dan dikembalikan pada orang-orang miskin yang tinggal di tempat itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita semua hidayah dan petunjuknya, sehingga kita bisa memperlakukan tetangga-tetangga kita dengan cara yang baik, dan semoga itu menjadi indikator dari keimanan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.